Hai semua, kembali lagi dengan Vivi Diary. Kali ini aku akan menarik energi seseorang yang akan menjadi pendamping hidup kamu ke depannya. Namun ini general reading, jadi mungkin gak semuanya resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Oke. 5 kartu dari oracle ini. Siapa yang akan menjadi pendamping kalian untuk kedepannya? Ada love yourself, new love, healing family issue, passion, getting to know each other, free yourself, it's time to take back control of your love life. Oke. Ini adalah seseorang yang dimana awalnya dia goda-godain kamu gitu. Tapi jadi dia sempat goda-godain kamu gitu. Tapi itu nggak akan berjalan. Yang dimana kamu akan terpisah dulu dengan dia. Karena pada saat itu ternyata dia fokus kepada kehidupan dia sendiri terlebih dahulu. Ya, dia mementingkan kehidupan dia sendiri. Entah itu dia pada saat itu ada pasangan, entah pada saat itu dia fokus ke pekerjaan. Yang jelas dia fokus pada kehidupannya pada saat itu. Ya, dia sekedar goda-godain aja gitu. Tapi ada sebuah situasi di mana kamu dipertemukan lagi dengan dia. Dia menjadi cinta baru dalam hidup kamu. Memang kemungkinan besar ini adalah orang baru dalam hidup kamu, tapi ada sebagian ini adalah orang lama yang sebenarnya kamu udah bertemu dengan dia dan dia juga goda-godain kamu, tapi dengan energi yang sama-sama baru. Dia selesai dengan perjalanan hidupnya, kamu baru saja settle juga dari masa lalu kamu, dan kalian bertemu gitu sebagai cinta baru. Mungkin dulu hanya sekedar kenal atau apa gitu ya, bisa seperti itu, tapi ini adalah cinta baru kamu. Dengan berjalannya waktu ya, kalian sama-sama memiliki ketertarikan, namun akan ada hambatan di sini, yaitu tentang ketidaksetujuan dari keluarga, entah keluarga dia atau keluarga kamu, yang menjadikan hambatan dalam hubungan kamu dengan seseorang ini. Ya, tapi di sini kalian berjuang gitu, tapi bukan berjuang satu orang. Meskipun di sini yang terlihat itu kamu yang hampir ada keinginan untuk menyerah, kamu gak yakin, tapi seseorang ini seperti ngeyakinin kamu bahwa kalian berdua itu bisa. Ya, jadi kalau mau bersama, ya jangan hanya satu orang yang berusaha dalam hubungan ini, harus keduanya kayak gitu. Ya, dengan berjalannya waktu, ya kalian itu kayak mengenal satu sama lain gitu ya. Mungkin karakter-karakter yang tersembunyi ya, yang tidak pernah diketahui ya muncul gitu ya. Di situ ada pengenalan, apakah kalian masih akan bisa mau ya untuk menerima dia dengan karakter dia seperti itu? Apakah dia juga mau menerima kamu dengan karakter kamu yang seperti itu, sifat kamu yang seperti itu, yang dia tidak ketahui gitu ya sebelumnya ya. Dan kamu sempat mencoba untuk melepaskan ya kontrol kamu kayak nggak mau memegang gitu loh. Mungkin kamu juga ada trauma di masa lalu, dia pun ada trauma di masa lalu, sehingga sebenarnya kalian berdua itu sama-sama nggak mau untuk terlalu menggenggam ya, tapi hanya berusaha untuk melangkah ke depan ya. Tapi memang kalau udah jalannya ya mau bagaimanapun pasti ada titik temunya gitu loh. Dan di sini ternyata ya semuanya seperti keajaiban gitu ya. Dengan berjalannya waktu ya, yang tadinya ada tidak ada restu ya, kemudian di sini tiba-tiba dengan berjalannya waktu ya, entah gimana ceritanya di sini
ya, entah gimana caranya ngeyakinin, akhirnya ada persetujuan di sini. Ya, siapakah yang akan menjadi pasangan hidup kamu ke depannya? Oke, di sini ya, dia adalah seseorang yang udah kamu kenal gitu ya, bukan orang lama kamu ya. Kalau orang lama kan kamu udah pernah punya hubungan, kamu nggak pernah punya hubungan sama dia gitu loh. Kamu kenal dia, kamu pernah bertemu dengan dia, tapi pada saat itu kamu sempat lost kontak gitu ya, sempat komunikasinya sempat nggak ada gitu ya, sempat terputus gitu loh ya. Dimana dia itu sebenarnya pada saat itu udah menyukai kamu ya, udah menaruh hati sama kamu, tapi mungkin kamu pada saat itu masih berdealing dengan seseorang yang lain, sehingga pada saat itu dia merasa sedih atau kecewa dengan kamu, sakit hati dengan kamu ya. Ada juga yang dianya sempat adu debat, perdebatan sama kamu, berantem sama kamu. Kalau ini pasangan kamu, kalau kamu saat itu udah pasangan ya, ini adalah pasangan kamu gitu, dimana ada kesedihan, sakit hati, sering berantem gitu, dan kamu sendiri nggak tahu apa yang harus kamu lakukan ya dalam hubungan dengan dia ya. Tapi nanti ada pergerakan, entah kamu atau dia yang akan bergerak maju, yang akan berusaha gitu ya. Awalnya merasa ada yang kayak, loh kok kalau keluar, kalau ketemu aku terus ya yang bayarin, kayak gitu. Ada yang seperti itu, ada yang berpikir bahwa jangan-jangan dia yang memanfaatkan aku dan sebagainya gitu ya. Dan di sini kamu mempertimbangkan karena kamu nggak mau ada kesalahan lagi gitu loh dalam memilih pasangan ya. Tapi nanti ada sebuah titik di mana kamu dan dia itu dipertemukan lagi dengan suasana yang berbeda gitu loh. Kamu yang baru saja tersakiti oleh seseorang di masa lalu kamu, dia yang juga baru tersakiti oleh seseorang di masa lalunya, dan di situ kayak kamu dipertemukan kembali gitu ya, dengan energi yang baru, dia pun dengan energi yang baru. Oke, siapakah seseorang yang akan menjadi pasangan kamu untuk kedepannya, akan menikah dengan kamu ya. Awalnya kamu merasa dia itu mendekati kamu hanya untuk memanfaatkan kamu ya, entah itu benar atau enggak ya, tapi awalnya kamu berpikir seperti itu ya. Jadi kamu kayak sempet deket sama dia, tapi ternyata dia kayak memanfaatkan kamu, sehingga kamu kayak menjauh gitu loh dari dia gitu ya. Akhirnya kamu sama-sama terpisah nih. Kamu menjalani karma kamu, dia menjalani karma dia gitu ya. Ya, kamu mungkin berdealing dengan dia waktu itu, mungkin ada yang memulai dari pertemanan ya, pertemanan dengan dia, kok dia kayaknya memanfaatkan gitu loh ya. Oke. Dan kemudian di sini ya, ketika sama-sama udah dalam tahap keseimbangan masing-masing ya, sudah menyelesaikan tabur tuai atau karma masing-masing, di sini kalian akan dipertemukan lagi di sini ya. Kapan itu? Di waktu yang sempurna. Dan setiap orang waktu sempurnanya itu nggak sama ya, berbeda-beda. Jadi sempat ngerasa dimanfaatkan gitu ya dalam pertemanan, atau kalau ada gebetan ya, pokoknya nggak ada hubungan gitu loh sebelum ada bener-bener hubungan gitu ya. Oke, dan kalian akhirnya menjalani karma di hubungan masing-masing gitu ya. Dia menjalani karma dengan masa lalunya, kamu menjalani karma di masa lalu kamu gitu. Sehingga di sini ya, kamu akan ditemukan di waktu yang sempurna gitu ya, memperbaiki hubungan kalian berdua yang sempat lost kontak, sempat kurang baik gitu ya, ada pembicaraan yang kurang baik ya, kalian sempat digosipin banyak orang, tapi kalian akan tetap kekeh gitu ya untuk menjalani bersama, dan ada kejujuran satu sama lain ya, tentang perasaan, tentang keinginannya gitu. Meskipun ada hambatan atau halangan, kalian nanti kayak sama-sama mau memperjuangkan ya. Dan akhirnya ada takdir di sini ya. Mau banyak yang menghambat, mau banyak yang menghalangi ya, mau terpisah sekalipun, kalau memang udah takdir ya nggak bisa berkata apa lagi gitu ya. Tapi ya di sini meskipun ada takdir di sini, ini nggak akan bisa bersatu kalau kalian juga nggak kerjasama berdua gitu ya. Oke. Untuk ciri-cirinya mungkin nggak semuanya resonate ya. Ciri-cirinya mungkin salah satu di antara ini. Ciri-ciri seseorang yang akan menjadi pendamping kamu ke depannya
Oke. Wow, ada yang berbibir tebal. Oh, ada berbibir tipis, jadi nggak apa sih, nggak tentu ya, ada yang tebal, ada yang tipis gitu. Orangnya pendiam, berbadan pendek, berkulit gelap. Wow. Rambutnya pendek, suka celana pendek, hidungnya mancung, matanya belok, banyak bulu, ada yang rambutnya keriting. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.